Dengan kondisi musim yang akan berganti ke musim penghujan seperti ini, salah satu kendala ialah banyak sekali bunga-bunga yang rontok. Untuk masalah tersebut, kita memiliki salah satu solusi di mana penggunaan pupuk yang mengandung fosfat kalium serta boron diharapkan nantinya ketika fasenya pas, bunga dan buahnya akan jauh lebih tinggi untuk tingkat produktivitasnya, ataupun bisa disebut bisa lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Lama tidak berjumpa. Kali ini kita berada pada lahan varietas cabai unggulan kita, yaitu Poniron, yang berada di Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Bisa dilihat bahwa lahan ini, posisi saya saat ini ada di hujan, pada posisi kehujanan, serta lahan pada daerah dataran tinggi. Kali ini kita akan mereview salah satu produk unggulan kita, yaitu cabai varietas Poniron ini, yang desas-desusnya adalah cabai Poniron ini tidak tahan terhadap layu fusarium. Namun hal itu dapat ditepis pada lahan areal ini. Bisa dilihat bahwa lahan varietas Poniron ini sangatlah lebat hijau. Jarang adanya tanaman yang terserang layu fusarium, serta bunga dan buah yang sangat lebat. Nanti kita akan review satu persatu untuk keunggulannya. Pada budidaya lahan kali ini, petani memilih untuk menggunakan sistem tanam, yaitu engkel atau satu, dengan jarak tanam antar tanaman yaitu sekitar 40 cm. Hal ini bagus untuk kondisi lahan di mana curah hujan, kemudian intensitas sinar matahari yang datang, cocok jika menggunakan sistem tanam dengan jarak tanam 40 cm. Kenapa? Karena semakin luasnya jarak tanam atau semakin lebarnya jarak tanam membantu tanah ketika musim hujan seperti ini, supaya tanah dapat berevaporasi dengan gampang, serta untuk tidak memunculkan jamur-jamur yang dapat nanti merugikan tanaman. Pada lahan kali ini, selain jarak tanam yaitu 40-40, media tanam yaitu tanpa menggunakan mulsa. Kondisi lahan yang tanpa menggunakan media mulsa ini menguntungkan bagi petani di musim hujan seperti ini. Kenapa? Karena pada dasarnya tanah ini juga memerlukan udara untuk bersirkulasi, sehingga jamur-jamur yang tumbuh akan berkurang. Nah, salah satu keunggulan daripada tanpa menggunakan media mulsa yaitu hal tersebut. Jadi meskipun terkena curah hujan yang cukup lebat ataupun dengan intensitas yang tinggi seperti saat ini ya, di lahan Ngantru Ngantang ini hampir setiap sore terjadinya hujan, meskipun deras ataupun tidak, namun tiap sore ini sudah terjadinya hujan. Nah, ini artinya kita sudah mulai menyambut musim penghujan. Bisa dilihat di video sebelumnya bahwa saya sudah menjelaskan di bagaimana sih cara kita antisipasi supaya tetap berbudidaya dengan baik ketika terjadinya musim hujan. Salah satu serangan yang cukup momok bagi petani ketika musim penghujan seperti ini ialah layu fusarium. Layu fusarium ini saya jelaskan di video sebelumnya bahwa disebabkan oleh jamur, dan jamur ini tumbuh dari mana ya? Dari datangnya hujan, kelembapan tanah yang kurang baik, nah sehingga munculnya jamur. Salah satu perawatan yang digunakan pada lahan kali ini yang berada di Ngantru Ngantang ini ialah penggunaan
gamping, di mana gamping ini diharapkan mampu untuk menjaga kestabilan pH. Dan nantinya ketika pH ini stabil, maka budidaya juga akan berjalan lancar. Ada sebuah pH chart di mana ketika pH normal atau berada di titik normalnya, maka keseluruhan unsur hara juga akan terserap oleh tanaman. Begitupun sebaliknya, ketika pH ini terlalu masam ataupun basa, tidak pada kondisi netral, maka ada beberapa unsur hara yang tidak dapat terserapnya. Seperti yang kita lihat di sini bahwa penggunaan gamping pada sekitar akar tanaman diharapkan untuk menurunkan atau meninggikan, sehingga kondisi pH di dalam tanah ini akan netral. Nantinya ketika kondisi pH yang di dalam tanah ini netral, diharapkan jamur-jamur juga tidak akan tumbuh, sehingga serangan layu fusarium yang menyerang tanaman juga akan hilang. Kondisi hujan yang intensitasnya cukup tinggi ini ya cukup menakutkan bagi para petani, apalagi varietas cabai tipe-tipe merunduk seperti ini. Cabai varietas merunduk seperti ini cukup rentan terhadap serangan antraknosa ataupun yang biasa disebut kita patek. Bagaimana penanggulannya? Ya seperti yang dilakukan pada lahan kali ini, pengaplikasian gamping. Selain gamping, kita juga bisa mengaplikasikan hal-hal yang lain seperti bakteri trichoderma ataupun penggunaan kapur dolomit, yang sebenarnya bahwa bahan-bahan ini, kapur dolomit ataupun gamping ini bertujuannya untuk sama, yaitu menetralkan pH tanah. Tetapi dengan penggunaan, ditambah lagi dengan penggunaan trichoderma, yang diharapkan bahwa trichoderma ini merupakan bakteri yang baik bagi tanaman, sehingga nantinya jamur-jamur yang terdapat dalam tanah dapat termakan atau kalah dengan jumlah bakteri trichoderma. Untuk saat ini cabai varietas Ponirun ini berada di umur sekitar 90 hari. Namun pada umur 90 hari ini bisa dilihat bahwa cabai varietas Ponirun ini memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi, di mana buah yang sudah jadi, begitupun bunga yang akan jadi dan bakal bunga yang jadi cukuplah banyak. Serta selain daripada bunga dan buah, daun-daun yang ada di sekitar lahan ini juga sangatlah hijau, serta tidak ada yang terkendala keriting ataupun serangan hama. Tanaman varietas Ponirun ini berada pada lahan Ngantru, Kecamatan Ngantang, melakukan sistem tanam yaitu dengan tumpang sari antara sawi putih, ada juga jahe, kemudian ada juga daun bawang. Nah, hal ini membuktikan bahwa Ponirun meskipun ditanami dengan tumpang sari, selain jagung, ada juga sawi, ada juga jahe, ini merupakan salah satu kombinasi yang cukup cocok, di mana hal ini pemanfaatan lahannya juga akan menjadi lebih maksimal. Ponirun yang ditumpang sarikan dengan sawi ternyata tidak berpengaruh banyak. Ponirun tetap tumbuh dengan baik, begitupun juga sawi putih juga tumbuh dengan baik. Begitupun dengan daun bawang ataupun jahe yang ditanam pada lahan yang sama. Hal ini bisa dapat menguntungkan bagi petani karena pada area yang sama dengan sistem budidaya tumpang sari ini menguntungkan, sehingga dalam peribahasa sekali menyelam sambil minum air. Jadi pada lahan yang sama terdapat 3 jenis tanaman yang nantinya diharapkan ketiganya ini panen dengan hasil yang cukup baik. Seperti yang kalian lihat di sini bahwa cabai varietas Ponirun ini memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi, di mana bunga dan buahnya juga cukup lebat, serta di setiap ruasnya terdapat bunga yang diharapkan nantinya jadi. Kita syuting hari ini pada tanggal 8 bulan Januari tahun 2024, bahwa di akhir-akhir ini, di akhir tahun 2023 bulan Desember hingga Januari hari ini, banyak sekali petani yang cerita bahwa bunganya daripada cabai varietas merunduk ini banyak yang gogrok ataupun tidak jadi. Nah,
Namun cerita-cerita tersebut terjadi di beberapa daerah seperti Kediri, di sekitarnya banyak cabai yang mengeluh seperti tadi. Namun kita lihat sekarang di bulan yang sama dengan umur yang hampir sama juga, ini umur 90 hari, bahwa cabai varietas Ponirun ini tipe merunduk tetap memiliki bunga dan buah yang cukup lebat, di mana kita hitung saja satu ruas seperti ini bahwa ada, untuk ini saja hanya ada 7, bunganya belum atasnya, belum bawahnya, apalagi lahan seluas ini. Bisa kita simpulkan bahwa meskipun di musim yang sama, bahwa cabai varietas Ponirun ini tetap tinggi untuk tingkat produktivitasnya. Dengan kondisi musim yang akan berganti ke musim penghujan seperti ini, salah satu kendala ialah banyak sekali bunga-bunga yang rontok. Untuk masalah tersebut, kita memiliki salah satu solusi, di mana penggunaan pupuk yang mengandung fosfat, kalium, serta boron yang bisa diaplikasikan. Selain itu, bisa dikombinasikan dengan salah satu produk-produk kami, yaitu ada C4 bunga dan buah yang berwarna merah, bisa dibeli di toko-toko terdekat, ataupun bisa juga dengan menggunakan C4 kalium atau C4 hitam ini. Penggunaan pupuk nutrisi cair seperti ini diharapkan nantinya ketika fasenya pas, bunga dan buahnya akan jauh lebih tinggi untuk tingkat produktivitasnya, ataupun bisa disebut bisa lebih banyak. Kandungan yang terdapat pada C4 merah ini atau C4 bunga buah terdapat 25% fosfat dan juga terdapat 25% kalium, serta ada 5% untuk kalsium, dan juga ada 3% magnesium, serta ada 1% boron dan juga 3% silika. Nah, C4 bunga dan buah ini cocok untuk diaplikasikan ketika musim-musim seperti ini, di mana fasenya sudah mulai masuk ke fase bunga buah, terus kemudian ada kendala seperti bunga dan yang rontok. Nah, C4 ini cocok untuk diaplikasikan pada lahan tersebut karena kandungan-kandungan yang terdapat pada C4 ini cocok pada kendala tersebut. Begitupun juga dengan C4 kalsium. Kandungan kalsium yang terdapat di dalam C4 ini membantu proses ketika pembungaan, di mana bunga diharapkan akan jauh lebih besar, kemudian buah yang akan jauh lebih besar, serta produktivitas bunga yang akan meninggi juga. Terima kasih untuk kalian semua para penonton setia Albanero Official. Saya Nanda, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita tetap sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.